maka di sini juga saya dapatkan X mol. Benar nggak ya? Sesuai dengan reaksi. Bisa selesaikan reaksinya. Nah, perhatikan kalau saya tahu sekarang untuk yang Pb, Ba, CO3 itu sama juga ya. CrO4 akan menghasilkan Ba, CrO4. Oke. Nah, ini kan mengendap juga. Oke. Nah, sekarang kalau ini adalah 4,9 dikurang dengan maaf, anggap aja saya ini adalah agram gitu ya. Biar nggak ini agram. Maka saya bisa mencari molnya kan ya. Itu molnya kan sama dengan A dibagi dengan Mr daripada PbCO3 ya. Bisa carikan molnya ya. Anggap aja molnya adalah X ini. Halo? Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang ini ya BaCO3 adalah ini gramnya. Nah, saya bisa mencari mol daripada BaCO3 dengan apa namanya? Dengan membagi MR-nya ya, yaitu BaCaCO3. Nah, perhatikan kalau ini adalah anggap aja I mol, maka di sini juga saya bisa dapatkan I mol BaCrO4, benar nggak? Oke. Benar. Nah, kalau molnya tahu, saya tahu masanya kan ya. Oke. Saya tahu masanya ini berapa, masa ini juga tahu kalau saya tahu. Jadi kalau saya tahu, perhatikan ini kan ada variabel kan ya. Kalau ini adalah mol, apa namanya? Kalau saya adalah ini agram, saya jadikan apa namanya mol. Oke, tinggal dibagi mr. Saya tahu molnya ini masih dalam variabel a. Oke, masih dalam variabel a. Nah, tinggal dikalikan MR kan ya, yang jadi sebentar, yang jadi ini adalah persen massa. Oke. Nah, kalau saya tahu massa daripada ini kan A-nya bisa cari kan ya. Maksudnya A-nya bisa kita tentukan. Kalau A-nya kita tentukan, kita bisa cari mol daripada PbCr4 yang dihasilkan, kita bisa cari massanya. Begitu juga yang BaCrO4. Oke, nah kalau masanya tahu ya saya bisa mencari apa namanya persen massa daripada sampel Pb khusus PbCO3. Bisa ngikutin deh konsepnya di sini, reaksinya kan gampang di sini ya. Oke, karena kebetulan ini adalah sama-sama Pb plus 2, Ba plus 2. Oke, sedangkan CrO4 juga minus 2. Oke. Saya kira reaksinya gampang banget kan ya, nggak begitu complicated kan. Karena yang mengendap kan adalah yaitu PbCO3 dan PbCrO4 kan sama dengan apa namanya? Nah, yang dicari kan ini adalah, perhatikan. Ini kan ya. Oke. Tinggal ini aja, massa ini dibagi dengan 4,9 gram kali 100%. Oke? Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, konsepnya seperti ini. Jadi reaksikan dulu dengan jelas. Kemudian dari reaksi, persamaan reaksi kan udah tahu kan ya. Oke? Karena kebetulan sederhana reaksinya, ya tinggal diandaikan saja. Misalkan PbCO3 A gram, maka BaCO3 berarti kan adalah yaitu 4,9 dikurangi dengan A gram, kan kira-kira. Nah, setelah itu direaksikan. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu apa namanya endapan totalnya berapa. Nah, ini kan endapan total di sini kan reaksi tersebut diperoleh endapan sebanyak. Nah, ini kan jadi ini dan ini kan totalnya tahu. Ya. Nah, kalau saya tahu totalnya, oke. Nah, saya bisa mencari berapa A. Nah, kalau A-nya tahu, ya saya bisa hitung kira-kira seperti itu. Ya, bisa ngikutin deh. Yang mengenapkan totalnya adalah PbCrO4 dan Ba.
CrO4. Masanya totalnya 6175. Oke. Bisa juga dibalik juga bisa. Kalau saya anggap PbCrO4 adalah B gram misalkan, maka BaCrO4 berarti kan tinggal 6,175 dikurangi dengan B gram. Nah, tinggal bisa mencari PbCO3-nya berapa. Oke. Atau BaCO3-nya berapa. Nah, tinggal nanti dibagi 4,9. Bisa juga dibalik. Kebetulan kan ini kan produk diketahui dan reaksi diketahui kan, kira-kira tinggal mereaksikan saja kan ya dia. Bisa ngikutin Dek? Bisa Pak. Bisa ya. Kalau yang penting kan konsep stokiometri sebenarnya ini kan ya. Oke, saya nggak masalah. Ada yang lain Dek? Ini tidak masalah karena awalnya tahu, akhirnya tahu. Ya, tinggal mengandaikan aja dulu salah satu. Apakah produknya diuraikan menghasilkan reaksi atau reaksinya diuraikan menjadi produk. Ya, tinggal nanti mengubah. Oke, totalnya berapa misalkan. Tinggal membagikan, kebetulan yang ingin dicari adalah PbCO3 ya, tinggal kalau PbCO3 sudah tahu, tinggal dibagi dengan 4,9 ya, persentasenya kira-kira itu. Nah, perhatikan ini jawaban dalam 4 angka penting, artinya di belakang koma itu harus ada 4 angka penting ya. Tanda titik sebagai permisi desimal, oke ya. Ini kan kaitannya dengan desimal lah ya. 4 angka penting. Oke. Silakan ada yang lain deh. Saya kira soal selisih stokiometri biasa ya. Silakan Ade. Pak, izin bertanya. Silakan. Saya tahu di panduan kuis, latihan kuis ini kan bersifat wajib, Pak. Tapi apakah akan masuk Ulang nih, penilaian? Pelan-pelan coba agak lebih jelas suaranya. Oke, sekarang apakah sudah terdengar, Pak? Sudah. Oke, di panduan kuis tertera bahwa kami wajib untuk mengerjakan latihan kuis ini. Tapi apakah masuk penilaian, Pak? Oh, enggak. Oh, baik, Pak. Tidak, hanya latihan saja itu ya. Jadi nanti kalau ada latihan aja nggak tahu, nanti bagaimana mengerjakannya itu kan waktunya singkat lagi ya. Kalau ini kan bisa diulang-ulang latihannya kan sebenarnya kan ya. Nah, dikasih waktu tertentu gitu kan. Nah, yang penting pengalaman nanti kuisnya seperti itu gitu ya, kira-kira itu. Atau ujiannya juga seperti itu, dikasih waktu sedemikian rupa, persis sama nanti. Tinggal nanti mengerjakan saja, coret-coret, tinggal mengisi atau memilih kan, ya. Jadi untuk latihan tidak ada nilainya deh ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Saya harapkan ini semua sudah tidak ada masalah ya berkaitan dengan akses atau masuk ruangan ujian atau kuis ya. Jadi tidak ada masalah lagi karena infonya adalah bahwa terakhir kalau ada kesalahan itu apalah itu kalau saya terakhir hari ini kalau ingin memperbaiki atau apa gitulah ya atau menghubungi admin daripada ujian kalau ada salah ya saya informasikan. Kalau ada kesalahan misalkan atau ada problem dan sebagainya. Makanya dari awal hampir 2 minggu sebelumnya ya sudah dikasih informasinya caranya bagaimana dan latihannya bagaimana, ujiannya bagaimana. Oke, masuk kuisnya. Silahkan Dek, manfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Pak, kalau saya bertanya soal dari
kompilasi soal ujian yang Bapak kirim, apakah boleh, Pak? Boleh, nggak problem. Pokoknya semua ada itu harus kalau bisa itu dikerjakan ya. Nanti kalau problem kita diskusikan sama-sama. Oke, bisa problemnya bagaimana, Dek? Saya kirim ulang di Oke, WhatsApp kirim ya, ulang Pak. aja yang soalnya itu aja yang ditanyakan. Biar temennya juga tahu ya. Sudah saya kirimkan, Pak, di grup WhatsApp. Oke. Oke, saya baca ya. Jika isotop tembaga 67 dengan nomor atom 29 mempunyai massa inti 62, oke, maka energi ikat inti isotop tersebut. Halo, Dek, ini belum diajarkan ya, Dek ya? Halo? Soal 22 ini tidak diajarkan, Dek, karena nanti Tidak masuk bahan UAS kan ya, Pak? Tidak masuk bahan UTS ya, Pak? belum. Itu kimia inti, itu nanti ujian 2 kalau nggak salah. Kalau Oke, Pak. Ya, biar nggak bingung ya. Sekali lagi, itu kan apa namanya, semua itu kan berkaitan dengan ada ujian 1, ada ujian 2, ada ujian apa namanya, UP apa gitulah ya. Nah, sekali lagi yang kimia inti itu nanti di bagian 2 ya, Dek ya. Kimia inti, kimia nuklir ya. Oke. Jadi sementara mungkin tidak perlu ya, nanti kalau pas kuliah itu bisa nanti dibahas ya. Makanya adik belum bisa di sini kan ya, maksudnya enggak kok bahannya belum ada tapi kok soalnya ada, kira-kira gitu ya. Oke. Jadi ini tidak sementara belum ikut, kira-kira gitu. Itu nanti di bagian 2 setelah kita bahas kinetika ya, laju reaksi, karena apa namanya, kimia inti itu setelah laju reaksi, kinetika reaksi. Silahkan adik-adik lagi kalau ada ya, mungkin kita pool bisa diskusi berkaitan dengan persiapan kuis ya, persiapan ujian juga yang akan datang. Oke, silahkan kalau ada problem berkaitan dengan soal-soal untuk setengah semester pertama lah ya. Silakan adik-adik lagi kalau ada problem, ada masalah yang berkaitan dengan soal atau mungkin teori. Kalau teori mungkin saya akan bisa jelasin kembali ya. Kalau soal kita bahas bersama. Oke, dari Bill ya. Oke, suatu silinder berpori diisi dengan helium pada temperatur ruang. Ya, sesudah 1 jam, gas helium yang mengalir keluar tabung adalah 3 liter. Bila gas dalam silinder tersebut diganti dengan gas hidrogen pada temperatur yang sama, maka volume gas yang keluar sesudah 1 jam bagaimana? Oke, ini kan kaitannya dengan gas ya. Oke, problemnya apa bagaimana dia? Saya bingung caranya pakai cara apa, Pak? Oke, ya kita coba bahas sama-sama. Saya share dulu ininya ya. Oke, bisa kelihatan doc saya, dokumennya? Bisa, Pak. Oke, ini ada silinder berpori, oke, diisi dengan helium. Nah, tadi kan ada silinder. Nah, ini anggap aja silinder gitu ya. Nggak bisa. Tadi ya. Tadi.
screen saya buka dulu kan kok. Oke. Jadi ada silinder, anggap ini adalah silinder gitu. Oke. Kalau saya pada suhu ruang, oke, diisi dengan helium. Jadi helium, oke, kira-kira situ. Maaf Pak, share screen-nya hilang. Screen hilang, oh sebentar, maaf. Saya tadi word-nya di ini. Oke. Oke, bisa kelihatan ya, Dek? Iya, Pak. Nah, ini kan melalui, anggap aja ini. Oh, lagi ya. Kenapa ya? Kok tadi screen? Ini kok mati? Apa ya? Tadi ya. Nah, kok ini nggak bisa? Oke, mudah-mudahan bisa. Kok nggak bisa? Tadi saya tutup dulu ya kalau gitu ya. Tutup. Seharusnya kalau Word di sini bisa dibuka. Entar. Entar saya dan shift dulu. Oke. Entar saya coret-coret di Word biasa kok bisa ya. Entar. Saya buka dulu. Oke. Mudah-mudahan bisa. Kok nggak bisa ya? Oke. Saya zoom lagi, buka. Oke, mudah-mudahan bisa. Kok nggak bisa? Kenapa dia? Saya pakai apa coret-coretnya kalau dia? Seharusnya bisa ya. Seharusnya bisa. Nggak bisa. Bentar ya. Oh, bisa. Kok nggak bisa? Tadi bisa. Ada problem tulisan saya. Caranya bagaimana ya? Kalau di sini kok bisa sih ya? Ini bolanya mati main-main ya. Bentar ya. Oke, prinsip kerjanya dia ini kan gas. Oke, prinsip kerjanya. Nah, ini pakai kaitannya dengan efusi deh ya. Oke. Halo, bisa kedengaran suara saya dia? Bisa, Pak. Oke. Jadi kan laju efusi berbanding terbalik dengan akar berat molekul. Oke. Saya ulang sekali lagi. Nah, kalau misalkan ini kan dalam 1 jam ya, oke, jadi waktunya sama, oke, karena kecepatan daripada gas hidrogen jauh lebih cepat kan ya, oke, kan gas hidrogen kan berat molekulnya hanya 2 kan ya, sedangkan helium berat molekulnya kan 4, oke, jadi laju, jadi sekali lagi laju. Misalkan anggap saya R, misalkan laju helium berbanding laju hidrogen itu sama dengan akar, oke, yaitu 2 dibagi 4. Oke, nah ini kan apa namanya? Lajunya apa nama kecepatan sudah tahu. Oke. Nah, sekarang tinggal kaitkan dengan apa namanya? Kan kecepatannya di sini kan di sini
sesudah 1 jam, gas helium yang mengalir keluarkan tabung 3 liter per 1 jam, kan ya? Oke. Nah, sedangkan kecepatan daripada gas hidrogen berapa? Kita bisa cari lajunya, Dek. Jadi volume dibagi waktu, perhatikan. Saya ulang sekali lagi ya. Laju kan sama dengan volume dibagi waktu, Dek. Oke. Karena kalau laju daripada helium kita tahu kan, Dek ya, laju helium kan 3 liter dibagi 1 jam, oke? Sedangkan hidrogen kita cari volume dibagi dengan waktunya waktu 1 jam itu sama dengan nanti akar, oke? Yaitu kan berbanding terbalik 2 dibagi 4, oke, Dek? Iya, Pak. Nanti kita bisa mencarikan ya. Kan variabelnya kan hanya volume saja, kan volume dibagi waktu itu sama dengan kecepatan kan ya, R. Oke, saya ulang sekali lagi ya, saya nggak tahu kenapa ini saya kok nggak jalan, heran. Kalau di sini kok jalan tadi. Bentar, coret-coretan saya bingung. Kalau udah gini saya bingung biasanya. Seharusnya jalan. Nah, coba biasanya jalan, bolpennya jalan. Nah. Oke, saya pakai ini seharusnya jalan ya. Atau bolpen saya habis ya. Saya langsung saja jawab ya sesuai dengan Nah, kan di slide-nya sudah ada ya. Nah, itu kaitannya dengan gas. Bentar deh. Ya langsung keluar gitu, nggak perlu saya coret-coret. Dan kuliah kaitannya dengan gas. Nah, biar nggak masalah. Mana? Oke. Nah, deh. Dia langsung saja. Gas. Oke. Oke, saya ini slide-nya, perhatikan, share slide-nya. Halo, bisa kelihatan slide saya, Dek? Bisa, Pak. Bisa, nah perhatikan. R1 misalkan, yaitu volume daripada helium dibagi 1 jam. Oke. R2 adalah, ya, kalau tadi kan helium 3 liter ya, 3 liter dibagi 1 jam. Kemudian R2 adalah hidrogen. Volumenya tidak tahu, P dibagi 1 jam. Oke. Dan sama dengan akar, perhatikan. Oke. Berarti M2-nya di sini adalah hidrogen. 2 dibagi 4, deh. Oke. Baik, Saya Pak. bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Oke, ya, nanti tinggal menghitung volumenya saja kan. Kan waktunya sudah sama-sama 1 jam. Jadi laju itu bisa bermacam-macam dia ya. Oke, laju dalam hal ini sama dengan volume dibagi waktu. Oke. Nah, kebetulan heliumnya adalah 3 liter, 3 liter dibagi 1 jam. Oke, sedangkan hidrogennya volume dibagi 1 jam. Kebetulan kan waktunya sama kan ya. Oke. Sehingga di sini akar itu sama karena berbanding terbalik, berarti karena yang 2 adalah hidrogen, berarti M2-nya adalah 2. Sedangkan M1-nya adalah helium, berarti 4. Bisa saya cari. Oke? Iya, Pak. Oke, ya mudah-mudahan bisa ya. Oke, tinggal hitung saja, Dek ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Prinsipnya seperti itu, ya. Oke. Silakan sambil jalan, coba saya ganti baterai bolpen saya. Karena tadi ini rusak. Silakan, Dek, kalau ada.
Lagi. Silakan sambil jalan. Bisa kedengaran masih suara saya, Dek? Bisa, Pak. Silakan, Dek. Kalau ada pertanyaan lagi, sambil jalan, sambil menunggu baterai saya. Oh, baterai ini. Silakan, Dek, kalau ada pertanyaan lagi, Dek. Pak, saya mau nanya, ada di WA udah saya kirim, Pak, nomor 18. Oke, coba ya, saya lihat sama-sama ya. Kebetulan bolpennya nggak jalan. Bentar. Nomor 18. Oke, suatu gram cuplikan ya berupa campuran dari unsur ZN MgAl. Oke. Dalam cuplikan tersebut terkandung mol atom. Oke, totalnya ya dalam cuplikan tersebut mengandung mol atom. Oke. Jadi mol atom. Jadi dalam satuan mol, oke. Bila tepat setengah dari cuplikan tersebut direaksikan dengan hidrogen untuk mengubah unsur-unsur tersebut menjadi Sn+2 dan seterusnya. Oke. Jadi menjadi itu dah kalau dioksidasi lah kira-kira seperti ya. Kemudian dilepaskan gas hidrogen. Oke. 0, oke. Sedangkan tepat setengahnya dari cuplikan tersebut dibakar dengan oksigen, kemudian menghasilkan nanti oksidanya kan kira-kira seperti ya setengahnya. Oke. Nah, berat logam yang dihasilkan adalah segini, oke. Tentukan komposisi cuplikan tersebut. Nah, perhatikan. Penting ini ya. Ada 3 variabel, 3 persamaan, oke. Kan 3 variabelnya adalah Sn, Mg, Al, oke. Persamaan pertama adalah ya dari reaksi setengah itu, oke. Halo? Perhatikan. Kan totalnya itu kan adalah tahu persamaan pertama Zn Mg Al itu kan sebesar 0,0252 mol, oke. Itu persamaan pertama. Jadi Zn tambah Mg tambah Al, total molnya adalah yaitu persamaan pertama 0,0252. Oke. Kemudian persamaan yang kedua. Oke. Jadi setengah daripada cuplikan yang tadi. Jadi setengah cuplikan berarti kan ambil kita setengahnya. Oke, kemudian dengan cara mengubah artinya mengoksidasi. Nah, ini nanti akan dihasilkan hidrogen kan 0,135. Oke. Nah, kita bisa mencari ini persamaan kedua, Dek. Oke, jadi reaksikan kalau Zn berubah menjadi Zn+2. Nah, berapa hidrogen yang dihasilkan, Dek?
Bisa tahu kan ya, misalkan X hidrogen, X daripada Zn bereaksi dengan gas hidrogen, maka hidrogen untuk Zn sendiri berapa? Kemudian Mg plus 2 ditambah asam nanti akan menghasilkan Mg plus 2. Oke, gas hidrogen berapa dihasilkan? Oke, begitu juga yang Al tadi kan ya, direaksikan dengan itu kan akan menghasilkan nanti kalau Al direaksikan dengan asam menghasilkan AlO2 dan hidrogen. Nah, total hidrogen yang dihasilkan molnya itu berapa? Nah, itu kan persamaan kedua deh, oke? Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Oke. Nah, sedangkan persamaan ketiga, oke, yaitu dari yang oksidasi kan Sn menghasilkan oksida, SNO, MgO dan sebagainya, oke. Nah, kita tahu hasilnya adalah 271 kan ya? Oke. Nah, itu kan persamaan ketiga deh. Dari 3 persamaan 3 variabel. Nah, kita tahu deh. Kira-kira seperti itu jawabannya. Oke, sayang pulpen saya tidak tahu ini bermasalah. Biasanya sih kemarin baru sudah bisa coret-coret itu ya. Saya tidak punya pulpen, caranya bagaimana untuk mengerjakan ini ya. Kok seharusnya sih bisa. Oke, coba saya buka yang lain kalau gitu ya. Mudah-mudahan bisa, seharusnya bisa sih. Biasanya pakai apa? Bentar. Seharusnya Word bisa. Kok susah sekarang? Kok seperti nggak jalan juga. Biasanya adik selain kalau supaya bisa nulis-nulis di layar, pakai apa ya? Saya kira pakai stylus bambu gitu ya. Nggak tahu nih sekarang baterainya atau apa gitu. Barangkali ada saran deh untuk nulis-nulis. Halo? Mungkin di fitur Zoom yang papan tulis bisa dicoba, Pak. Fitur Zoom. Yang di Zoom itu ada fitur buat share papan tulis gitu, Pak. Di mana itu, Bi? Di menu share screen. Di menu share screen. Oke, coba menu share screen. Ada apa? Apa deh? Ada whiteboard ya, Pak? Oh, whiteboard. Oke, whiteboard. Oke. Di screen atau whiteboard-nya, Dek? Di whiteboard-nya, Pak. Oke, whiteboard. Oke, dibuka gitu ya. Oke, oke. Oh, ini bisa dibuka deh ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana menuliskan tadi? Kalau pakai bolpen kan bisa gitu ya. Habis itu nulisnya pakai apa, Dek? Halo? Bisa kedengaran suara saya, Dek? Terdengar. Pakai tulisnya pakai apa? Pakai teks ya? Oke, coba ya. Oke. Tadi kan jadi set N plus Mg plus Al, totalnya kan kalau dijadikan mol gitu ya, oke, 0,0252, oke ya. Pak, itu bisa pakai pen kok, Pak. Pennya mana tuh pennya ya? Di draw, Pak. Di sebelah teks. Di sebelah teks draw, oke. Habis itu pakai yang mana? Itu, Pak, yang ada garis tebal sama garis tipis. Oke, garis tebal sama garis tipis. Maaf ini saya. Oh, ini ya, oke. Bukan itu, Pak, yang sebelah garis. Sebelah. Gimana ya? Yang paling kiri, di draw yang paling kiri itu. Ini paling kiri. Paling atas, Iya. paling kiri. Iya. Oke, coba. Set N, oke. Oke, kalau ngapusnya bagaimana?
Ada eraser, Pak. Ada eraser atau undo. Oke, ini ya. Undo atau eraser. Oke. Jadi oke. Jadi set n. Oke. Susah banget ya ini. Biasanya langsung nggak biasa jadinya. Waduh. Enakan yang pakai tag aja Dedek ya. Tadi aduh biasanya pakai ballpen apa yang bambu itu. Nah, baterainya kelihatannya habis kelihatannya. Oke, langsung saja ya. Nah, ini kan persamaan pertama. Oke. Sedangkan persamaan kedua, nah dari persamaan kedua ini adalah kalau direaksikan, nah sekarang kan dilarutkan gitu ya. Jadi logam ini jadi kalau saya set N, oke, ditambahin dengan asam, oke, asam gitu ya. Kemudian kan menghasilkan di sini, oke, menghasilkan pakai apa ini menghasilkan? Oke, menghasilkan set N plus 2 gitu ya. Ininya mana? Nah, ini susah juga. Oke, kan ada menghasilkan plus, ini anggap aja ini ya, oke. H2 kan ya, H2. Nah, perhatikan sesuai dengan ini berapa yang diperlukan. Ini kan oke, ini adalah berarti kan asamnya 2 kali di sini ya. Oke. Nah, dari sini kan hasilnya tahu kan ya apa namanya? Gas hidrogennya anggap aja tahu kan ya? Anggap aja X misalkan gitu ya. X misalkan. Oke. Nah, sekarang sesuai dengan reaksi. Nah, kalau saya punya misalkan set N adalah X, oke, maka ditambah ini, maka hasil daripada H2-nya berapa? X. Kan kira-kira seperti itu. Oke. Begitu juga Mg. Mg misalkan saya anggap 0,02 5 dikurangi X, oke, anggap aja Mg-nya adalah B misalkan, ditambahkan H+, nanti menghasilkan Mg+, nanti apa namanya H2-nya berapa? Oke, yang dihasilkan. Nah, kemudian kan kita tahu misalkan molnya tahu Zn, H2-nya tahu Sn. Nah, total daripada mol H2 yang dihasilkan totalnya berapa? Kan bisa tahu kan ya, Dek? Ini ada kan ya? Itu adalah 0,0135. Oke, jadi hidrogen yang dihasilkan. Nah, ini nanti ada persamaan kedua. Oke. Nah, sekarang nanti ada persamaan ketiga yang di bawahnya itu yaitu kaitannya dengan SNO, MgO dan sebagainya. Oke, kita andaikan lagi. Oke, kita andaikan misalkan tadi yang setengahnya kan tadi setengahnya diambil kan ya. Oke. Kita andaikan, nah kemudian kita semua ubah ini menjadikan set N, Mg dan totalnya itu adalah 6,717. Nah, kalau itu nanti kira-kira variabelnya berapa? Sn-nya berapa? Mg-nya berapa? Al-nya berapa? Kan kira-kira itu ya kalau itu dijumlahkan kan ya. Nah, itu kan persamaan ketiga. Nah, dari persamaan 3 persamaan tadi, oke, kemudian ada 3 variabel berkaitan dengan set N, Mg, dan Al, seharusnya bisa dikerjakan deh. Kira-kira seperti itu deh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, pokoknya 3 variabel secara matematika dan 3 persamaan seharusnya bisa dikerjakan. Kira-kira seperti itu. Pokoknya selesaikan dulu. Yang pertama kan sudah, jadi Zn ini. Nah, kemudian kalau logam tadi direaksikan dengan H+, kan menghasilkan asam. Nah, jumlah asam yang dihasilkan berapa mol X kira-kira. Nah, mol X-nya kan sudah tahu nanti di sini 0,0135 kan ya. Itu persamaan kedua. Begitu juga yang ketiga. Kira-kira seperti itu deh menyelesaikannya deh. Jadi 3 persamaan, 3 variabel seharusnya bisa diselesaikan. Berapa komposisi cuplikan? Nah, komposisi berarti kan kaitannya dengan persentase ya. Misalkan persen massa. Ini biasa karena diketahui massa, ya tinggal persen massa saja. Misalkan set N dibagi total berapa, Mg dibagi total berapa, kali 100%. Kira-kira seperti itulah tahap-tahapannya deh.
Mudah-mudahan bisa mengerti maksud saya, ya. Seharusnya bisa dikerjakan deh, ya. Ya terpaksa saya mengerjakan dengan konsep-konsep saja, nggak tahu kok mendadak kemarin juga sudah hampir setengah jalan gitu. Atau mungkin ininya ya apa namanya, depan bambunya itu apa namanya, stilus di depannya itu kelihatannya bermasalah, harus diganti. Saya nggak tahu, belum tahu cara gantinya. Silakan ada lagi deh, mudah-mudahan bisa ini juga whiteboard juga susah juga ya nulis set and susah juga pakai tangan. Oh bisa juga ya? Oh bisa juga pakai tangan ya? Coba pakai ini. Oh nggak bisa. Ini nggak jalan. Ya mudah-mudahan Adik bisa mengerjakannya deh ya, dari tahapan-tahapan yang saya kasih tadi. Silahkan deh kalau ada masalah lagi, ya mudah-mudahan saya bisa mecahkan dengan konsepnya saja. Sebentar tinggal Adik mengerjakan lebih lanjut kira-kira itu. Permisi Pak, Ya. izin bertanya untuk konfirmasi. Yang bahan kuisnya itu setelah yang sifat keperiodikan langsung gas ya Pak? Nggak, jadi yang termochemistry sama entropi nggak masuk ya? Oh tidak masuk. Sekali lagi untuk besok, Sabtu, besok untuk kuis, hanya sampai gas saja deh urutannya ya. Oke, saya sudah urutkan perkuliahannya ya, enggak ke sana ke sini. Dari awal sampai dengan gas itu kuisnya deh. Oke. Kemudian ujian 1 sampai dengan termodinamika terakhir kemarin. Baik Pak, terima kasih. Ya, sampai gas untuk besok ya. Oke. Jadi walaupun misalkan sampai gas, nah diskusi nanti bisa saja berlanjut sampai ke termodinamika. Silahkan deh, ya nggak masalah. Barangkali mungkin kalau kuisnya itu biasanya nggak susah-susah deh ya. Karena apalagi waktunya kan sangat singkat, kuis hanya 1 jam berapa ya. Nah, yang ujian biasanya sedikit agak lebih complicated. Karena soalnya kan bisa bervariasi. Tapi kalau adik sudah bisa mengerjakan, paling tidak latihan-latihan yang saya berikan, paling tidak kan itu akan membantu kira-kira seperti itulah ya. Bisa saja dalam satu latihan, kan ada banyak soal ya saya berikan gitu ya, bisa saja itu nanti menjadi 1 soal ABCD dan seterusnya. Oke, karena ada cerita soalnya ya. Bisa saja seperti itu. Kalau saya berikan soal kan per setiap soal 1 gitu ya, langsung ada pilihan dan sebagainya. Nah, bisa saja nanti dalam dikompilasi ya dari 1 soal itu nanti jawabannya bisa 5 jawaban kira-kira A, B, C, D kira-kira. Tinggal mengisi saja nanti. Biasanya seperti itu. Oke, mengisi kadang-kadang juga ada pilihan kira-kira gitu ya. Silakan kalau ada yang lain deh.
saya tadi sudah memberikan termokimia dan termodinamika ya. Jadi adik-adik tinggal mengerjakan. Jawabannya juga sudah saya kasihkan ya. Oke. Jawaban maksudnya apa? Latihan-latihan itu jawabannya juga sudah dikasih. Nah, adik juga harus mengecek apakah benar nggak, kan kira-kira sesuai dengan perhitungan yang adik ketahui. Kan bisa saja mungkin saya memberi menghitungnya salah, bisa saja kan ya. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Dek. Tadi saya udah ikut kuliah dari awal, tapi saya baru ingat, Pak, belum absen. Kira-kira gimana ya, Pak? Oke, tinggal kirim aja kalau memang. Ini baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali. Oke. Kirim Oke, di... baru pertama kali. Enggak masalah, tinggal kirim aja WA saya ya. Di grup WhatsApp atau di mana, Pak? Di WhatsApp aja, oke? Di grup. Ya, kenapa alasannya ya? Oke. Oh ya, makasih, Pak. Oke. Silahkan, Dek. Kalau ada yang lain lagi. Oke, coba saya ini ya. Saya ulang lagi, mudah-mudahan bisa share. Kalau tadi bisa lagi, mungkin. Nah. Bisa kelihatan, Dek, slide saya? Ininya? Bisa, Dek? Halo? Bisa, Pak. Oke, coba saya coret-coret lagi ya, berkaitan dengan soal tadi. Nomor berapa tadi? 18 ya? Oke, set N, nah ini kan tambah dengan MG, ditambah dengan AL, oke, jumlah ininya adalah syukur jadi 2, 5, 2 atom ya, mol ya. Jadi kan total molnya lah kira-kira gitu ya. Oke, kemudian setengah daripada ini ya, setengah daripada ini, jadi setengahnya itu dirubah jadi Zn. Oke, dirubah menjadi apa namanya? Kita ambil. Nah, ini menjadi Zn plus Mg plus, oke, plus Al 2 minus, oke, menghasilkanlah hidrogen, kan kira-kira gitu ya. Oke, contohnya Zn direaksikan dengan asam, anggap aja asam Cl misalkan ya, oke, nanti akan menghasilkan CnCl2 plus H2O, kan kira-kira situ ya, Dek. Benar ya? Halo? Bisa kelihatan, Dek? Halo? Bisa, Pak. Bisa kelihatan lah ya. Nah, sekarang setengah dari ini berapa? Kan setengahnya anggap aja 0,0 berapa, pokoknya setengahnya ya, anggap aja ini saya X, berarti 0,5 X kira-kira dia. Nah, sekarang ini kan udah langsung ya, langsung saja angka saja ya. Anggap aja di sini 0 biar 0,015 berarti 1 berapa, Dek? 2 527 ya. 26 ya. Kira-kira segitu ya. Mol kan ya? Oke, ya perhatikan. Nah, kalau misalkan saya punya X mol, di sini X mol ditambah dengan 2 HCl, oke, maka di sini akan menghasilkan berapa mol, Dek? Jadi X mol juga ya, benar nggak?
Oke? Iya, Pak. Dek? Bisa kelihatan deh ya. Kalau saya punya I mol, sebentar, sekarang Mg. Mg ditambah dengan 2 HCl sama saja kan ya. Akan menghasilkan Mg Cl2 dan H2, benar ya, sama saja kan ya. Kalau ini saya anggap tulis misalkan I mol, maka di sini berapa? I mol, benar nggak deh? Iya. Halo? Iya benar, Pak. Ya, sekarang kalau Al ditambahkan dengan 2 HCl, nah ini nanti akan menghasilkan yaitu AlO2 minus, oke, ditambah dengan H2 kan kira-kira situ ya. Nah, kira-kira reaksinya bagaimana? Nah, ini selesaikan reaksinya kan ini ada dalam air kan ya. Oke. Nah, ini kan menjadi Al. Ini kan reaksi asam. Berapa hasil ininya? Ini Al2 ya, Al minus berapa sini? Al plus 3 ya. Ini Al plus 3 atau Al? Oh, berarti salah ini. Al plus 3 saja deh. Halo? Iya, Pak. Kalau O2 berarti minus. Kalau ini berarti minus, ada ini senyawanya. Oke. Kalau ALO nggak ada ALO, berarti Al plus 3 gitu deh ya. Oke. Kalau Al plus 3 deh. Jadi Cl 3 kali kira-kira seperti itu. Sehingga kalau perhatikan di sini, oke, kalau ini adalah ini, maka ini adalah 2, misalkan gitu. Kalau anggap aja ini adalah sebentar. Ini reaksinya harus benar. Kalau salah 1, oke 1, ini berarti 3. Berarti 3 per, anggap aja ini adalah tadi berapa? 0,0126 dikurangi dengan X dikurangi dengan AE kan kira-kira situ ya. Oke. Oke. Nah, perhatikan di sini. Nah, dari sini saya tahu berapa di sini H2 yang dihasilkan 0,0135 ya. Oke, mol. Nah, total daripada X ditambah dengan AE ditambah dengan 3 per, nah, perhatikan ini berapa ini? 3/2 dari AL ya. Oke. Perhatikan, saya ulang sekali lagi. Ini berapa ini? X, AE. Nah, ini berapa ini kira-kira ini? Kalau misalkan ini per 2, benar ya, ini AL berarti 3/2. 3/2 kali ini untuk H2-nya 3/2. Anggap aja ini A gitu ya. Maka ini nanti nilainya, nah ini 3/2A gitu ya. Nilainya 0,031 ini deh. Oke. Ini pertama. Oke, anggap aja kedua lah ya, persamaan 2. Oke, tadi persamaan ini anggap aja totalnya misalkan di sini saya anggap X. Oke, di sini saya anggap AE. Berarti ini kan totalnya 0,0252 minus X plus AE kan ya, Dek? Benar nggak, Dek? Dan ini kan sama dengan segini kan? Oke, Dek. Nah, ini persamaan kedua. Ini persamaan 1. Nah, persamaan 3. Nah, persamaan 3 sama, Dek. Ini kan total daripada set N, Mg, dan seterusnya. Jadi saya bisa reaksikan, misalkan anggap aja dia adalah set N, direaksikan dengan ini. Nah, rusak lagi. O2 akan menghasilkan set N, O, kan kira-kira situ ya. Kalau ini saya X mol, maka berapa mol di sini, Dek? X mol juga kan ya, benar nggak? Halo? Kalau Mg O2 menjadi Mg
Oh, kan ya, kalau di sini adalah I mol. Ya, maka MGO-nya berapa dihasilkan? I mol 5, Pak. Ini mol kan ya, udah dalam mol kan ya. Oke, jadi adalah I mol juga kan ya. Begitu juga AL. Oke, dalam mol kan ya. Oh, ini adalah dalam gram. 1 gram. Oke, ini 1 gram cuplikan. Nah, ini kan totalnya adalah 1 gram cuplikan. Oke. Nah, sekarang apa namanya? Oke, mol. Perhatikan. Nah, ini kan bisa jadikan kalau misalkan AL, anggap aja AL, di sini kan 0,0 ini sisa kan ya, sisanya kan ya. Maaf di sini AL menghasilkan AL 2O3 gitu ya biasanya kan ya. Benar nggak ya? Benar biasanya kan. Nah, perhatikan di sini berarti karena setengahnya 0,012 berapa tadi setengahnya? 26 dikurangi dengan X plus AE. Ya, ini kan kesatuannya mol. Nah, ini perhatikan ini apa namanya? Ini kan mol. Nah, ini jadikan apa tadi apa namanya tadi? Massa di sini kan massanya ya. Anggap aja. Nah, ini kan persamaan ketiga kan ya. Nah, ini totalnya total daripada ini dalam gram, diubah dulu dalam mol deh. Misalkan saya punya ini X mol, berarti kan sama dengan total daripada massanya kan di sini berapa? Bentar. 0, massa total daripada ZNO, MgO dan Al2O3 ini kan adalah berapa? 0,717 gram. Oke. Nah, anggap saya ini adalah apa X mol tadi ya, X mol berarti X dikali dengan AR-nya berapa? ZNO-D. AR-nya misalkan tahu kan ya ZNO-D, yaitu kali AR daripada ZNO ditambah dengan AE. Nah, ini kebetulan AE kan ya AR daripada MgO. Nah, plus daripada apa namanya? Ini tadi. Oke. Titik-titik dikalikan dengan AR AlO3 dan ini nanti akan sama dengan 0,717 gram. Oke, perhatikan ini. Nah, ini kan persamaan ketiga, Dek. Oke, perhatikan dari sini kita X, AE, dan ini juga tahu kan ini. Udah tahu kan nilainya? Oke. Dikalikan ini, nah nanti X, AE, dan itu sudah tahu, Dek. Oke, Dek. Bisa ngikutin ada 3 persamaan, 3 variabel. Seharusnya bisa ditentukan, Dek. Oke? Bisa ngikutin, Dek? Bisa, Pak. Ya, coba tinggal korek-korek aja nanti ya. Oke. Ya, itulah konsepnya deh, maksudnya yang saya apa namanya coret-coretnya ya. Tinggal menghitung saja kira-kira itulah ya. Oke, jadi pulpen saya sudah bisa coret-coret. Tenang. Silakan ada lagi deh. Karena selama ini apa namanya beberapa saya kasih latihan tidak pernah ada yang nanya, mudah-mudahan artinya apa yang saya kasih di latihan itu sudah bisa dikerjakan semuanya ya, mudah-mudahan kira-kira gitu ya. Oke, jadi karena ujiannya apa kuisnya sama ujian itu daring, biasanya tinggal mengisi saja deh sama memilih. Nah, kalau luring biasanya itu jalannya harus benar juga, karena kan menggunakan kertas. Seharusnya jalan bagaimana mendapatkan nilai tersebut juga harus jelas. Sehingga proses nilainya juga ada, bukan hanya nilai akhir saja. Namun karena online, ya biasanya
yang dilihat kan adalah nilai akhir. Ya, itu bedanya nanti. Jadi prinsip-prinsipnya sih masih sama. Silahkan deh, kalau ada yang lain, soal-soal yang lain barangkali. Nah, kalau yang apa namanya soal-soal yang saya berikan ini dalam bentuk ketikan itu ya, itu soal-soal untuk yang dari FMIPA ya, kebetulan dulu apa namanya sebelum ada 4 SKS, 3 SKS ya, dulu stay juga ada dapat 2 semester, tapi 3-3. Oke. Makanya soal-soalnya seperti susah seperti ini. Kalau sekarang sih ya tidak sampai 3 persamaan, apalagi 4 persamaan dan sebagainya. Ya, jadi biasanya sekarang simpel-simpel deh. Seperti yang saya berikan contoh-contoh gitulah. Silakan deh kalau ada yang perlu didiskusikan lagi. Nanti hari Jumat depan juga seperti ini. Namun kalau tidak ada, saya akan lanjut ke materi berikutnya. Karena pada saat minggu ujian itu 3 kali tidak terpakai waktunya. Biasanya sih dulu tidak ada minggu ujian ya, tidak ada minggu ujian. Jadi kuliah akan terus berlangsung, jadi cukup waktunya. Namun sekarang saya tidak tahu karena 1 minggu full digunakan minggu ujian, kemudian sebelumnya juga libur 2 kali. Ya saya nggak tahu nanti, mudah-mudahan bisa selesai ya perkuliahannya, termasuk latihan-latihan. Silakan Dek, kalau ada lagi. Oke, kalau tidak ada, boleh saya lanjutkan dengan kinetika Dek. Kita masih punya waktu kira-kira ya 25 menit. Halo. Sekali lagi kalau tidak ada yang ditanyakan, yang perlu disukai, masih kedengaran suara saya, Dek? Iya, terdengar, Pak. Oke. Jadi kalau tidak ada yang perlu disusulkan, saya bisa lanjut dengan bahan berikutnya. Soalnya setengah semester berikutnya itu bahannya cukup banyak. Jadi ada kinetika, ada kimia inti, ada kesetimbangan, ada asam basa, kemudian ada kelarutan, kemudian ada juga elektrokimia. Jadi masih banyak sekali. Karena yang tadinya 2 semester dijadikan 1 semester. Kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada, saya akan lanjut dengan kinetika. Ada ya? Oke. Oh maaf, kimia ikatan kimia, bukan ikatan. Sebentar. Sebentar ya, biar nggak salah nanti takutnya berkaitan dengan bahan, biar tidak salah. Apakah ikatan kimia? Seharusnya ikatan kimia ya.
Saya lupa ini infonya kok nggak jalan. Oke, ikatan kimia ya. Oke, ada ikatan kimia, struktur molekul, kinetika, kimia inti, kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu nanti ada asam basa dan seterusnya sampai elektrokimia. Oke deh, bagaimana? Apa masih ada yang perlu didiskusikan atau saya langsung menuju ke ikatan kimia deh?